terkait dengan tantangan ya Pak ya. Tantangan terbesar Pak yang dihadapi dalam pencapaian target-target tadi kalau Anda menyampaikan kan ya kita ada dihadapkan pada tantangan pandemi. Tapi selain daripada itu Pak, selain juga dari tantangan ekonomi global, apalagi Pak sebetulnya? Jadi kalau kita melihat tantangan yang tadi saya sampaikan sebelumnya memang global dan juga dalam hal ini memang kalau kita lihat adanya masih impact dari COVID yang belum selesai. Jadi kalau kami sampaikan ada scarring effect-nya itu belum sembuh di situ. Nah, oleh karena itu memang dalam hal ini tantangan itu adalah yang harus kita selesaikan terutama di sektor UMKM. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau kita melihat bahwa apa namanya motor penggerak ekonomi kita itu kan adalah di sisi industri di situ. Nah sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan nilai ekonomi itu ya melalui industri itu. Nah sekarang yang kedua adalah terkait dengan tantangannya adalah bagaimana eksternal. Jadi kalau kita melihat di dalam produksi ini kan artinya apa? Selama ini kita selalu bertumpu pada ekonomi domestik, tetapi kita lupa bagaimana kita eksternal itu harus kita benahi dalam hal itu. Jadi itu gambarannya terkait dengan tantangan yang akan kita hadapi sekarang. Baik, lalu dalam konteks kerangka ekonomi makro 2025 Pak Eka, apa prioritas utama yang ditetapkan agar tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif? Ya, makasih. Jadi kalau kita melihat tentang pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, jadi kita sampaikan di dalam rencana kerja pemerintah 2025 kita targetkan sebenarnya 5,3 sampai dengan 5,6%. Nah, dengan angka tersebut maka kita melihat bahwa tingkat kemiskinan itu akan mencapai sebesar 7 sampai 8%, kemudian tingkat pengangguran terbuka itu akan menurun hingga mencapai 4,5 sampai dengan 5%. Nah, namun demikian memang kita harus melihat bahwa pencapaian pertumbuhan ini memang kita harus inklusif. Tadi Mbak Sirlu sudah menyampaikan bahwa memang tidak hanya pertumbuhan tinggi yang kita kejar, tapi bagaimana kita bisa memeratakan kue pembangunan sehingga ketimpangan itu bisa berkurang. Baik Pak Eka, lalu terkait dengan perencanaan ya Pak, bagaimana pemerintah merencanakan untuk mengatasi tantangan utama yang mungkin akan mempengaruhi pencapaian target-target ekonomi makro di tahun 2025? Kalau tadi Anda menyampaikan kita masih berhadapan dengan recovery-nya begitu ya Pak dari masa pandemi, lalu saat ini kita perlahan-lahan bangkit. Bagaimana perencanaan ke depannya Pak terkait dengan hal-hal tersebut? Nah, terima kasih. Jadi ketika kita bicara perencanaan ke depan, tentu saja tantangan tadi yang saya sebutkan itu masih ada, jadi masih tensi geopolitik, cuaca dan lain-lain. Sehingga untuk apa namanya ke depan kita akan terus melanjutkan kebijakan yang memang terbukti berdampak positif untuk perekonomian, yaitu pertama mengenai hilirisasi komoditas, ini terbukti bisa meningkatkan nilai tambah produk ekspor, kemudian juga meningkatkan apa namanya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan juga perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja itu menjadi fokus kita ke depannya itu. Jadi memang kalau kita melihat 2025 itu merupakan tonggak penting di dalam modal dasar untuk mencapai Indonesia Emas. Jadi kalau kita kan sekarang sudah ada rancangan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Nah, tahun 2025 ini merupakan fondasi. Nah, ini saya pikir adalah menjadi krusial untuk menjadi tonggak ke depannya. Baik, tapi kalau dari view Bappenas sendiri ya Pak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang cukup optimistis begitu, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa mencapai 8%. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Sebenarnya kami terkait dengan angka 8% itu adalah yang kami garis bawahi adalah memang kita butuh kebijakan yang not business as usual. Jadi ya nggak mungkin kita bicara mengeset masa depan hanya melihat masa lalu. Tapi bagaimana kita mengeset masa depan itu dengan target-target yang realistis. Jadi kalau kami di Bappenas selalu menyampaikan kita optimis tetapi realistis di situ. Nah, apabila kita lihat misalkan target 8% memang itu dicanangkan, itu pertanyaannya how to-nya seperti apa? Nah, itulah yang memang kami sekarang sedang kaji dan kami bersama-sama dengan tim transisi berusaha merumuskan terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target-target tersebut. Karena kami juga sepakat bahwa kita tidak bisa lagi istilahnya melihat historis seperti apa, tapi bagaimana yang penting adalah kita mengeset masa depan dengan target-target yang realistis.
Itu mungkin di situ. Baik, lalu terkait dengan era pemangkasan suku bunga begitu ya Pak Eka, apakah ini juga tentunya akan memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi kita? Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dihadapkan pada era suku bunga tinggi, ke depan kita cukup optimis begitu ya bahwa Bank Sentral di Amerika Serikat akan memangkas suku bunganya dan mungkin juga ini akan diikuti oleh beberapa bank sentral yang ada di dunia. Apakah ini juga akan memberikan recovery yang cukup baik ya, utamanya mungkin kepada tantangan perekonomian global yang saat ini tengah dihadapi Pak Eka? Oke, terkait dengan pemangkasan suku bunga, saya pikir ini merupakan sinyal positif juga ya, karena memang apa namanya kita sudah ketika sebenarnya suku bunga itu tidak berarti bahwa itu harus naik atau tinggi, tetapi itu akan disesuaikan dengan apa namanya kondisi yang ada. Nah, ketika kita suku bunga diturunkan, artinya apa? Artinya memang kita punya kesempatan untuk bisa mengekspan ekspor kita ke luar dan juga itu akan berdampak ke di dalam negeri. Jadi kalau kita suku bunga diharapkan kegiatan aktivitas ekonomi akan sedikit meningkat dan lain-lain. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu sinyal positif. Namun demikian kita jangan sampai lupa bahwa ada yang penting harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha. Itu mungkin di situ. Baik, lalu Pak terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mungkin ditargetkan tadi ya berada di angka 8% begitu ya, bahkan kita melihat mungkin kedepannya akan ada pemangkasan suku bunga. Tapi yang perlu kita perhatikan juga saat ini adalah kondisi daya beli dari masyarakat. Artinya apakah daya beli masyarakat saat ini yang memang menurun, ini nanti tetap akan memberikan artinya pertumbuhan ekonomi yang akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau kita lihat masyarakat saat ini kan daya beli masyarakatnya sedang menurun Pak Eka. Iya, terima kasih. Memang disadari bahwa saat ini memang tren daya beli memang sedang menurun dan itu ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti penurunan tabungan masyarakat dan juga adanya PHK yang terjadi. Jadi kalau kami melihatnya memang diperlukan ada strategi khusus untuk menjaga supaya daya beli itu bisa tidak anjlok seperti itu. Nah, kalau kami melihatnya adalah pertama memang kita menjaga inflasi, itu inflasi memang kita jaga, itu memang kalau kita ada 4K ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya bahwa bagaimana keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif itu akan dilakukan. Dan ketika kita bicara mengenai penurunan daya beli, mungkin akan ada beberapa kebijakan, misalkan pelaksanaan subsidi itu mungkin akan lebih diarahkan kepada dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima. Dan ini memang akan diarahkan untuk stabilisasi harga dan juga menjaga daya beli dan mendukung UMKM yang sedang berkembang di situ. Nah, kita berharap dengan adanya arahan alokasi subsidi yang tepat itu bisa memberikan ruang kepada masyarakat supaya bisa agar daya beli tidak turun terlalu dalam. Itu mungkin yang akan kita lakukan terkait dengan penurunan daya beli. Baik.